Pemirsa, Iran meluncurkan gelombang ke-75 Janji Sejati 4 yang menargetkan pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi dan militer Israel yang bersembunyi di seluruh wilayah pendudukan. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan serangan tersebut dilakukan berdasarkan intelijen operasional untuk menekan pasukan Israel secara terus-menerus. Sementara pangkalan udara Pangeran Sultan di Al-Kharj, Arab Saudi sebagai salah satu pusat utama pengerahan pasukan Amerika menjadi sasaran rudal balistik Iran. Operasi tersebut dilakukan sebagai penghormatan kepada juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran Ali Muhammad Maini dan Menteri Intelijen Ismail Khatib. Pesawat tak berawak atau drone Iran menyasar lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika di Timur Tengah. Rentetan serangan drone pun diluncurkan sebagai balasan setelah kilang minyak Iran dihantam rudal Israel. Militer Iran mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan serangan menggunakan pesawat tak berawak. Kali ini mereka menyasar lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika. Iran menyebut serangan drone ofensif ini diluncurkan dengan target Israel Aerospace Industries di dekat pangkalan udara Ben Gurion. Tak hanya itu, drone-drone ini juga menyasar pesawat pengintai Amerika di pangkalan udara Pangeran Sultan. Dan hingga kini, Israel maupun pusat komando Amerika belum memberikan komentar terkait serangan ini. Tak hanya menyasar pesawat militer, perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran juga menyasar lokasi strategis. Kali ini, Iran menggempur kota Dimona, lokasi fasilitas nuklir milik Israel. Rudal Iran dilaporkan menghantam sejumlah bangunan di Dimona, Israel Selatan. Selain rumah warga, serangan ini menghantam sejumlah fasilitas nuklir Israel. Sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan, sedikitnya 70 orang terluka dalam serangan ini. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespon untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara Teluk. Pemirsa, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan militer gabungan Amerika Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Peluncuran rudal ini menempuh jarak 4.000 km. Usai Inggris mengizinkan Amerika Serikat memakai pangkalan udara militernya, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Rudal yang diluncurkan kemungkinan besar adalah Khorramshahr 4, sebuah rudal balistik Iran yang sangat canggih. Peluncuran rudal ini merupakan pertama yang dilakukan oleh Iran. Diperkirakan rudal balistik Iran jarak jauh ini menempuh 4.000 km menuju pangkalan Inggris di Diego Garcia. Atas serangan ini, tidak satupun rudal mengenai pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris. Pemirsa, peluncuran rudal Iran jarak jauh dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika dan Inggris menempuh jarak 4.000 km.
Rudal yang diluncurkan oleh pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Inggris menempuh jarak yang cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra Hindia, mencapai 4.000 km. Operasi peluncuran rudal balistik ini dilakukan pertama kali oleh militer Iran. Also das ist das, was der Kontakt war, aber jetzt eine andere Frage, das ist Libur Lebaran, kawasan wisata dipadati pengunjung dan sebabkan kemacetan di sepanjang jalur wisata. Tolak perang warga Israel tuntut Benyamin Netanyahu mundur dan diadili atas kejahatan perang di Gaza dan Iran. Pemerintah akan berlakukan WFH bagi ASN dan karyawan swasta usai libur Lebaran untuk tekan konsumsi BBM dampak perang Iran. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Sementara itu pemirsa, selain menyerang Iran, Israel juga menghancurkan jembatan Sungai Litani dan ratakan desa di Lebanon. Pola penghancuran yang dilakukan di Lebanon serupa dengan yang dilakukan Israel di Gaza. Militer Israel secara signifikan meningkatkan intensitas serangannya di Lebanon dengan menargetkan infrastruktur sipil vital. Serangan udara menghancurkan jembatan utama di atas Sungai Litani yang menghubungkan Lebanon Selatan dengan wilayah tengah, bersama dengan perintah untuk mempercepat penghancuran rumah-rumah di sepanjang desa perbatasan. Militer Israel telah diinstruksikan menghancurkan seluruh penyeberangan di Sungai Litani. Langkah ini diklaim bertujuan memutus jalur logistik dan pergerakan senjata kelompok Hizbullah ke arah selatan. Serangan tersebut menghantam jalur tol pesisir yang melintasi lahan pertanian, rute utama bagi warga sipil dan bantuan kemanusiaan. Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam keras tindakan ini.
Selain infrastruktur jalan, Israel juga mempercepat penghancuran rumah-rumah di desa. Pendekatan ini serupa dengan model yang diterapkan di Beit Hanun dan Rafah jalur Gaza, di mana bangunan diratakan untuk menciptakan zona penyangga. Pemirsa, serangan rudal balasan kembali menghantam wilayah utara Israel. Pecahan rudal yang diduga diluncurkan kelompok Hizbullah menghantam kawasan permukiman di Ma'alot dan melukai 9 orang. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di permukiman Ma'alot, Israel Utara usai pecahan rudal yang diluncurkan oleh kelompok Hizbullah Lebanon menghantam sejumlah titik. Warga menggambarkan getaran hebat yang mengguncang gedung hunian saat serangan berlangsung. Nampak kerusakan signifikan mulai dari jendela pecah, lubang di dinding, hingga puing-puing dan perabot rumah tangga berserakan di dalam rumah warga. Petugas darurat menyebut sedikitnya 4 titik jatuh teridentifikasi di dalam kota, dengan 3 diantaranya merupakan hantaman langsung ke bangunan tempat tinggal. Otoritas tempat pun membuka pusat bantuan bagi warga yang rumahnya terdampak. שמענו אזעקה, נכנסנו לממ"ד. אחרי 3 שניות שהיינו בממ"ד שמענו בום, ממש כל הבניין רעד. ישר יצאתי לבחוץ לסרוק, הסתכלתי פה מסביב, השכנים נתקעו בדלת, ישר פרצתי להם את הדלת. ואז הסתכלנו פה למעלה, בבניין ממול, ראינו שם ממש עשן וזה, באו טיפלו בהם. מהעוצמה, עפו רסיסים פה לכל האזור, פגעו פה ברכבים, אפילו ברכב שלי גם נכנס רסיס, והעיקר שכולם חיים ובריאים. Diketahui kelompok Hizbullah Lebanon memulai operasi Devoured Straw sejak 12 Maret lalu sebagai balasan atas agresi Israel terhadap Lebanon. Sementara itu, sejumlah kendaraan warga Palestina terbakar di desa Jalut Nablus usai serangan pemukim ilegal Israel menyerang kawasan tersebut. Menurut Bulan Sabit Palestina, 3 orang terluka setelah pemukim Zionis Israel menyerang desa Jalut di Provinsi Nablus. Serangan penjajah Israel juga menyebabkan kantor pemerintahan desa Jalut dan 4 kendaraan warga terbakar. Selain di Provinsi Nablus, Israel juga membombardir Provinsi Jenin. Pemukim Israel diketahui melancarkan 4.723 serangan terhadap warga Palestina dan harta benda mereka di tepi barat pada tahun 2025. Sebanyak 1.070 warga Palestina syahid akibat serangan pasukan atau serangan pemukim Israel.